teman-teman semua. Nah, jarang-jarang kan bikin video berdua. Di video kali ini aku mau ngebahas mengenai mitos atau fakta mengenai mie instan. Membahas mengenai mie instan nih, erat kaitannya sama anak kosannya gitu sih. Iya bener banget. Kayaknya hampir tiap hari deh kita sering mengkonsumsi mie instan. Sebenarnya bukan anak kosan aja sih, karena harganya yang murah, jadi mie instan ini tuh cocok untuk semua kalangan. Dan simple lagi ya dibikinnya. Ya bener, 3 menit langsung jadi. Oke, kadang gini loh Pril, mie instan itu sering beredar mitos-mitosnya di masyarakat kalau mie instan itu A, B, C kayak gitu. Nah di sini kita akan kumpas tuntas mengenai mitos atau fakta mengenai mie instan. Nah, yang sering kita makan nih apa yo mitos dan faktanya. Oke, kita mulai yang pertama. Apa nih? Kenapa sih kalau pop mie nih ya? Boleh nyebutnya? Kayaknya boleh-boleh aja deh. Ya, kalau mie instan cup ini pernah lihat nggak kayak isinya tuh segini tuh ada kayak apa? Oh, space kosong itu. Space kosong Iya, itu. benar. Nah, itu kenapa sih? Apa emang produsen yang pelit biar hemat apa? Biar hemat gitu ya. Hemat gitu apa gimana nih? Sebenarnya bukan pelit sih. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini loh. Nanti deh kita dibukanya pas video selanjutnya ya. Kita bakal review nih. Ini ada mie pop mie pakai nasi, ada mie doer. Apa sih ini namanya? Bukan mie doer, pedas doer ya pedas gitu. doer. Terus kenapa sih kadang kita suka lihat gitu di bawahnya itu tuh kosong, ada udara gitu, atasnya kosong, isinya cuma dikit doang. Pelit banget sih ini produsen gitu. Sebenarnya nggak pelit-pelit amat. Jadi ini tuh ada maksudnya. Jadi maksudnya tuh ketika si mie-nya ini dikasih air panas, otomatis si air panas ini bakal ke bawah nih. Kurang lebih penjelasan singkatnya supaya si mie-nya itu matang merata. Analoginya seperti ini loh, kayak kita beli ciki. Lu pernah nggak sih ngebeli ciki isinya cuma dikit doang tapi cikinya tuh kembung. Oh iya, gede pasti banget. ternyata nggak sampai setengah gitu kan. Iya, jadi itu tuh ada maksud tertentu. Kan kenapa ciki menggunakan sistem pengemasan yang seperti itu, menggunakan udara, alasannya karena kan sifat ciki itu dia rapuh. Ketika si ciki itu dia menggunakan kemasan yang vakum, nggak ada udara sama sekali gitu kan. Ketika proses produksi, penggudangan ataupun proses distribusi, nah si ciki itu tuh dia bakal kegesek-gesek nih. Bukan gesek-gesek apa ya? Iya, Terbentur lah. Nah, iya kesenggol kayak gitu. Terus karena sifatnya rapuh dia bakal mudah patah. Nah, jadilah sistem pengemasan seperti itu, ditambahkan udara. Itu tuh ada bahan tambahan pangannya. Cuman gue lupa. Ya mungkin kalian bisa cari-cari aja di Google ya. Oke. Pangan. Gimana? Udah pas belum? Kita ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua nih, bener gak sih kalau mie instan itu dia mengandung pengawet dan pengawet itu tuh bahaya banget buat tubuh? Nah, ini sih yang banyak beredar gitu ya di masyarakat tentang bahan pengawet mie instan. Gitu. Nah, sebenarnya bahan pengawet yang digunakan pada produk mie instan ataupun produk pangan itu emang bahan pengawet yang khusus buat produk pangan gitu. Jadi bukan bahan pengawet kayak di industri kimia yang lainnya gitu. Jadi emang ada food grade-nya gitu. Dan asalkan si BTP ini atau bahan pengawet ini sudah sesuai sama dosisnya gitu. Tidak boleh melebihi, kan ada peraturannya gitu ya PRK BPOM. Lalu jenis bahan pengawetnya ini kayak sesuai nggak sama si produk pangan yang akan dibuat gitu. Jadi kayak misalnya bahan pengawet jenis A gitu. Oh, untuk produk pangan A, untuk produk pangan B kayak gitu. Itu ada jenis-jenisnya, banyak banget gitu bahan pengawet. Dan yang pasti bahan pengawet atau bahan tambahan pangan ini sudah jelas dari BPOM gitu. Sudah tertera gitu ya di PKB POM-nya. Iya, sudah ada izin BPOM, terus jadi dijamin aman lah produk pangan ini gitu. Nah, tujuannya apa sih untuk bahan pengawet? Kamu tahu nggak? Mungkin biar awet aja sih. Iya benar, untuk ya memperpanjang umur simpan gitu kan. Terus biar nggak cepet rusak lah si produk pangannya. Jadi bisa menghambat aktivitas mikroba. Waduh, Anak bahasanya anak tekpang banget. Iya, itu kan mikroba emang mengganggu Iya, sekali ya. bener banget. Jadi Walaupun nggak semuanya jahat, tapi ya ada yang baiknya juga. Tapi kalau yang jahat itu kan
apa ya, mengakibatkan si produk pangan itu jadi kayak mudah rusak itu ya. Jadi kesimpulannya kalau ada mitos di masyarakat mengenai wah si mie ini tuh mengandung bahan pengawet dan itu tuh bahaya banget buat tubuh, jawabannya apa? mitos. Jadi Jawabannya sudah mitos. aman lah bahan pengawetnya asal Ya. tadi ya sesuai dosis gitu. Ya mungkin kalian bisa ini kalian kita lihat komposisinya terus kita bandingin sama di PKB POM itu tuh ada jenis-jenis bahan pengawet apa aja yang digunakan di dalam bahan pangan. Seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mitos atau fakta? Oke. Aku mau nanya nih, kan kalau kita masak mie instan, nah itu kan si air rebusannya warna kuning. Ya. Kayak buntok gitu ya. Iya, bener banget tuh. Terus kayak keluar ada minyak-minyaknya gitu. Nah, itu tuh bener gak sih kalau si mie instan itu dia mengandung lilin? Hah? Lilin? Lilin? Apa lilin buat jaga? Iya bener. Jaga malam-malam ya, malam Jaga Jumat ya. malam-malam. Mungkin pengertian dari lilin menurut kita nih ya orang-orang awam itu adalah sesuatu yang dibakar mengeluarkan api dan mengeluarkan cahaya, mungkin seperti itu kali ya lilin menurut Mati kita. lampu. Sebenarnya ada aja sih lilin untuk bahan pangan. Contoh dari bahan pangan yang mengandung lilin itu kayak kulit apel. Kenapa kulit apel itu licin? Karena itu mengandung lilin. Jadi sebenarnya kenapa sih mie ketika direbus itu dia berwarna kuning? Terus keluar nih si air rebusannya itu berwarna bukan berwarna kayak minyak-minyak gitu. Alasannya karena mie itu proses pembuatannya dia digoreng menggunakan metode deep fat frying. Nah, metode deep fat frying adalah satu metode penggorengan yang dimana si mie-nya itu dia direndam nih Pril dalam minyak. Minyaknya itu banyak gitu. Contoh lain selain mie itu kayak kita ke restoran cepat saji KFC atau McD gitu, dia kan menggunakan metode deep fat frying yakni penggorengan dengan menggunakan minyak banyak. Ketika bahan pangan itu digoreng dengan menggunakan minyak, otomatis bakal ada nih sisa-sisa minyak kayak lu makan gorengan Iya. ya pakai bungkus kertas suka ada kan yang nempel-nempel ya kayak gitu, kurang lebih analoginya seperti itu. Ketika direbus akhirnya keluarlah si minyak-minyak itu. Iya, karena kan masa jenis apa air sama minyak lebih ringan kan minyak mah daripada air. Nah, kurang lebih seperti itu. Akhirnya keluar tuh si minyak-minyak itu. Pantas ada kayak produk mie instan yang sekarang tuh lagi booming. Iya. Tidak digoreng. Ya mungkin kalian tahu apa itu Iya, produknya. dipanggang gitu kan. Iya, jadi ya mungkin seperti itu alasan digoreng ya. Baik lagi ke pertanyaan yang lu tadi, alasannya untuk memperpanjang umur simpan. Karena kan ketika digoreng, kadar air dalam bahan pangan tersebut kan menjadi berkurang. Nah, ketika kadar air berkurang, otomatis umur simpan juga jadi panjang. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan yang keempat mengenai mitos atau fakta mengenai mie instan. Ngomong-ngomong mengenai mie instan nih, pasti kan kita proses pembuatannya direbus dulu nih. Biasanya lu kalau ngerebus mie instan itu air kuahannya dibuang terus diganti sama yang baru atau gimana nih? Aku pakai air rebusannya. Kalau kamu? Kalau gue biasanya dibuang sih karena katanya nih ya, katanya beredar di masyarakat itu kalau air rebusan mie instan itu nggak sehat. Penjelasannya gimana nih? Nah, kalau ini sama sih kayak kamu gitu. Awalnya aku kalau kayak masak mie gitu, khususnya kayak mie kuah gitu kan. Nah, itu air rebusannya dibuang gitu, terus diganti baru kayak naher air panas lagi. Panasin air panas ya, itu masak air panas lagi gitu buat pakai air rebusan baru. Air rebusan kuahnya itu. Nah, nah tapi apa yang beredar di masyarakat tuh kayak itu tuh nggak baik gitu pakai air rebusannya. Nah, tapi aku pernah baca di Instagram gitu, postingan Instagram kayak fakta atau hoax itu, sama pernah baca artikelnya kalau si air rebusan mie instan itu dia mengandung vitamin dan mineral yang larut air gitu. Jadi si mie-nya ini dia mengandung vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral yang larut air itu dia otomatis terkandung di air rebusannya itu. Oke. Jadi ya masih ingat nggak yang fortifikasi vitamin dan mineral mata kuliah? Atau apa ya, kayak masih inget deh. Iya. Sedikit penjelasannya masih ingat. Ya itu di mie instan itu ada penambahan atau fortifikasi mineral dan vitamin gitu. Jadi larut ke si air rebusannya. Nah,
Terus aku akhirnya nyoba kan sekali gitu, masak mie kuah, air busanya dipakai gitu, dan itu beda, lebih gurih gitu ya. Iya, lebih gurih. Jadi ya selama itu kita nggak makan sering gitu mie instan, ya it's okay gitu kan. Terus sih, jadi itu adalah Aduh, jadi kita tuh jangan berpikir kalau mie nih, kalau ngerebus mie abis itu airnya harus diganti karena nggak sehat. Sebenarnya itu sehat, nggak sehat sih. Ada kandungannya yang terlarut lah dari si mie instan. Kalau sehat itu makan makanan yang seimbang gitu, dan jangan berlebihan dalam mengkonsumsi mie instan. Nah, selanjutnya aku ada pertanyaan lagi nih buat kamu. Apa nih? Itu loh, aku mau nanya MSG atau yang biasa dikenal kita micin ya. Ya, itulah. Nah, aku mau nanya, kalau MSG atau micin yang ada di mie instan itu, ya entah itu bumbunya atau di mie-nya itu kadar ininya tinggi nggak sih? Terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. Terus baik nggak buat tubuh? Oke, jawabannya adalah segala sesuatu yang berlebihan itu, maaf ya videonya suka ada motor lewat. Iya, terlalu banyak yang seberang. Oke, sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Bukan cuma MSG doang nih, contohnya adalah garam. Menurut kita kan garam ya sehat-sehat aja gitu. Terus garam itu kan memberikan rasa asin gitu. Cuma kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam, otomatis apa nih kira-kira penyakit yang timbul karena terlalu banyak konsumsi garam, kira-kira apa? Darah tinggi. Ya, biasanya darah tinggi nggak boleh mengkonsumsi garam terlalu salah banyak, satunya itu gitu darah kan. tinggi. Terus yang kedua, ciri-cirinya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam adalah kita sering haus, karena kan sifat garam itu dia menyerap air. Nah, kurang lebih seperti itu. Micin juga ada ininya, bukan kandungannya, efek sampingnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi micin. Dan bener nggak sih gitu kalau micin yang terkandung dalam mie instan itu terlalu banyak? Sebenarnya jadi produk-produk seperti ini sebelum beredar kepada masyarakat, kepada konsumen itu udah diuji terlebih dahulu. Ini kan udah ada nih nomor BPOM-nya. Ya, nomor BPOM-nya dan lain-lain gitu. Pasti udah ada lolos uji lab lah ya. Iya, lolos ujinya dulu gitu. Jadi nggak sembarangan produk-produk yang beredar di masyarakat itu dia kandungan A, B, C-nya terlalu banyak tuh, jadi nggak bagus buat tubuh. Itu balik lagi kepada kitanya, tergantung ya, tergantung nih kita bijak nggak nih dalam mengkonsumsi ininya, kayak gitu. Jangan sarapan makan mie, siang makan mie, malam pun makan mie. Wah, itu hemat bun. Ini hemat ya, irit kan, apalagi ada ini flash sale gitu ya, irit lah makan mie. Iya, biasanya flash sale tiap hari tuh ada aja produk mie instan gitu. Gak apa-apa. Iya, nah kurang lebih seperti itu. Jadi intinya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Terus aku mau ngejelasin satu kali lagi nih mengenai micin. Katanya kalau micin itu bikin bodoh. Nah itu. Ya, jadi sebenarnya selama ini lu pernah nggak sih nemuin jurnal gitu kalau konsumsi micin terlalu banyak itu bikin bodoh? Pernah nggak sih? Kalau jurnal kayaknya belum nemu deh. Iya. Cuma pernah baca-baca aja gitu. Kalau sebenarnya MSG itu sudah ada gitu di kandungan ASI, air susu ibu. Nah itu kalau kayak MSG apa ya bikin bodoh itu nggak bener. Iya, yang bikin bodoh itu karena kita malas belajar. Mungkin adanya opini seperti itu karena mungkin ada beberapa orang yang malas belajar, terus mereka sering konsumsi micin. Nah akhirnya dia nyalahin si micinnya itu. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, next pertanyaan. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya mengenai mitos atau fakta. Bener gak sih, Pril? Kalau kita mengkonsumsi mie instan bareng sama nasi, itu tuh bikin kita jadi gemuk. Bener gak nih? Aduh, tapi jujur deh, kamu kalau makan mie suka pakai kayaknya suka deh. Coba cek ke perutnya deh. Jangan lipetan. Nah, sebenarnya itu ya, kalau kita ya balik lagi sih ke diri kita gitu. Kalau emang suka makan mie pakai nasi itu nggak baik gitu. Kenapa? Karena mie itu kan udah mengandung karbohidrat, terus ditambah nasi sama-sama karbohidrat. Dan karbohidrat itu kan ya dirubah jadi energi kan. Nah, kalau misalnya
kegiatan kita cuman rebahan. Kita ini buat kita ya, buat kita kegiatan cuman rebahan, terus scroll Instagram, TikTok, YouTube berjam-jam, drakor segala macam gitu kan. Kayak nggak digunain kayak buat olahraga gitu, ya otomatis bakal menumpuk gitu, jadi lemak si energinya karena kita nggak gunain secara maksimal gitu. Ya, jadi lemak itu kayak lipatan-lipatan ini. Jadi jawabannya adalah fakta. Iya. Nah, kalau misalnya kita terus-menerus kayak gini itu bisa jadi penyakit apa? Obesitas. Iya. Jadi bahaya banget ya kalau kita sering mengkonsumsi mie instan dibarengin sama nasi. Iya, udah nih. Iya. Kadang-kadang gitu kan suka hilap lah. Hilap tiap hari ya, Bun? Iya, enggak tiap hari makan mie pakai nasi. Oke. Kayaknya segitu dulu pembahasan kita mengenai mitos atau fakta mengenai mie instan. Mungkin next video kita bakal review nih. Aku belum pernah nyoba sih, Pril, ini yang pedes doer sama pakai nasi. Kalau ini aku udah sih pedes doer, tapi yang ini belum. Mungkin kalian bisa lihat di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di apa, Pril? Like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye.